Yang dimaksud dengan sabar adalah sanggup untuk melawan, sanggup untuk berbuat. Iradatul intiqam, membalas, tapi dia tetap lawan. Bukan yang dia lawan manusianya, bukan yang dia lawan orangnya, tapi yang dia lawan adalah darah yang mendidih, yang bergejolak di dalam. Makanya kita selalu mohon doa kepada para habaib, kepada para ulama. Kalau ketika berjumpa, Habib, tolong saya supaya termasuk orang-orang yang sabar, karena balasan orang yang sabar adalah mendapatkan balasan tak terhitung jumlahnya. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Apa yang disiapkan Allah? Mala a'yunun ra'at, belum pernah terlihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Wala khatala ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Nampaknya bapak-bapak semuanya mendapatkan ini insya Allah. Ibu-ibu sama juga. Makanya bapak-bapak sabar. Ustaz Somad, itu bapak itu kelihatannya orangnya sudah tidak kena azab kubur lagi Pak Ustaz. Loh, kok bisa begitu? Saking dia sudah menderitanya menghadapi istrinya di dunia. Pernah nggak dengar seperti itu? Pernah bapak? Ada orang yang begitu sabar menghadapi, saking sabarnya dia, setengah dari azabnya sudah diterima di dunia. Sehingga di akhirat ketika semua orang mendapatkan azab, ini azab kamu, ini azab kamu. Lalu orang ini kata Allah, azab kamu DP-nya sudah diambil dunia. Ini tinggal cash-nya saja. Sedangkan kita semua tidak mau mendapatkan azab sama sekali. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam kamus Lisanul Arab, kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta, sejengkal. Tapi kamus Ibnu Manzur bahasa Arab semeter. Apa dikatakan di sana marah itu? As-sulbah, keras. As-sokhrah, batu yang keras. Itulah amarah. Karena dia menggumpal menjadi dendam kesumat. Sebelum mati dia berpesan kepada anaknya, sini sebentar anakku, sini sebentar. Ada apa ma? Kamu kalau nanti saya mati, jangan nikahkan anak cucumu 7 turunan dengan anak tetangga kita. Batu yang mengeras, maka sampai kapanpun tidak akan mencair. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu keras tapi masih memancarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu keras tapi hancur berkeping di atas bukit Tursina karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati mengeras menjadi batu, maka apapun tidak akan keluar. Oleh sebab itu maka kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya, wa fi basari nura, di mataku cahaya. Semuanya berawal dari darah yang bergetar menggelora di dalam jantung. Makanya kita mesti menjaga hati. Kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badanmu ini ada segumpal, sekepal, segenggam. Abdul Somad jantungnya sebesar kepalanya. Kalau tidak percaya, ambil ronsen. Jantung pisang, sebesar apa genggaman kepalan tangan, sebesar itulah jantung kita. Bapak ibu yang kebetulan gemuk, besar tangan. Abdul Somad yang kebetulan kurus, kecil. Orang gemuk itu sebenarnya adalah orang kurus yang hatinya selalu tersakiti. Jadi kalau segumpal ini sudah hancur berkeping, digelorakan oleh setan, darah di dalam itu dibuatnya menjadi mendidih, maka kata Nabi SAW, innaha jamratun minan nar, sesungguhnya ada satu batu kerikil dari api neraka, tuqidu fi qalbi, yang dinyalakan di dalam hati seorang hamba. Alam tarau, apakah kamu tidak pernah melihat humrata ainaihi,
Kalau sudah dinyalakan di dalam hati kerikil neraka, maka kamu akan melihat cahaya merahnya sampai ke kelopak mata. Makanya merah mata dia. Oleh sebab itu maka kita selalu jaga hati ini. Dan setan selalu berbisik. Setan berbisik tidak di telinga. Allazi waswisu fi sudur. Di mana sudur? Dada. Sudur sebelah mana? Kiri apa kanan? Atas apa bawah? Sebelah kiri. Kiri tepatnya di mana lagi? 2 jari di bawah. Terasa berdegup dan berdetak. Kalau mikrofon yang mahal biasanya kedengaran. Iya. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga senantiasa. Dengan apa menjaganya? Ala bizikrillah. Dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Yang bergojak tadi, yang menyala tadi, yang mendidih tadi, kalau kita mau tenangkan, bagaimana cara menenangkannya? Zikir. Kalau ada yang terkena musibah, meninggal anaknya, terbakar rumahnya, apakah dia marah kepada Allah? Tidak, dia sabar. Kalau ada di antara ibu yang suaminya dilarikan orang, tetap disitulah baru kelihatan bahwa yang namanya marah itu bukan dihilangkan dari diri manusia, tapi tempatkanlah marah pada tempatnya. Apa itu Ustaz ceramah kok marah-marah? Itu bukan pewaris Nabi. Nabi itu nggak pernah marah. Coba lihat, ketika Nabi dilempar pakai batu, basah tapak kakinya kena darah, terompak kayu sendalnya habis berdarah. Marahkah Nabi? Tidak. Datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit segala bukit. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan padaku mana bukit yang paling besar di atas muka bumi ini, akan aku timpakan ke atas negeri Taif, rata mereka semua dengan tanah. Sebelum kita dengar jawaban Nabi SAW, andai yang datang itu malaikat kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana. Belum lagi selesai malaikat, langsung saya potong ngomongnya. Itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Merapi. Ratakan mereka dengan tanah, jangan sisakan satu pun. Itu makanya tidak ada Nabi bernama Nabi Abdul Somad, karena tidak lulus fit and proper test. Apa kata bumi? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darahmu menetes kena ke bumi, aku telan penduduk Taif itu rata sama rumah-rumahnya, aku telan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi menyapu, mengusap supaya darah tidak menetes ke bawah. Andai malaikat berkata, bumi berkata, tanah berkata kepada Abdul Somad, Abdul Somad, andai menetes darahmu ke tanah, langsung saya gesekkan ke tanahmu. Tapi Nabi Muhammad SAW, adakah dia marah? Tidak. Adakah darahnya sempat menetes ke tanah? Tidak. Apa doanya? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau, tidak mensyirikkan engkau. Bumi yang melempari Nabi itu sekarang 100% menjadi negeri Islam. Itulah dia negeri Taif, 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Pergilah bersama rombongan umroh kalau iklan. Artinya apa? Perjalanan hidup ini ada kalanya Nabi tidak pernah marah. Ketika pada perang Uhud, sahabat mengelilingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat meminta, ya Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah. Setiap Nabi ada doa mustajab. Mohonlah kepada Allah supaya kalau engkau berdoa kepada Allah, maka seluruh orang kafir Quraisy ini akan mati, sebagaimana dulu Allah menimpakan azab kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Apakah Nabi memanjatkan doanya? Tidak. Apa kata Nabi?
Aku simpan doa mustajab itu syafaatan li ummati yaumal qiyamah, untuk syafaatku untuk umatku sebagai syafaat nanti di akhir zaman. 1441 tahun yang lalu dia sudah memikirkan kita. Dia tidak marah, dia tidak pernah mengamuk, dia tidak pernah berteriak. Kenapa Abdul Somad kalau ceramah teriak-teriak? Karena Abdul Somad ceramah jam ini suasana genting. Habis makan siang, urat perut tegang, urat mata kendur, angin spoi-spoi. Jadi kalau saya ceramah, marilah kita sabar. Nabi nggak pernah marah. Makanya saya selalu kalau ceramah saya perhatikan, mana yang kira-kira matanya 5 watt ke situ saya. Marilah kita. Supaya apa? Supaya kita pandai menempatkan kapan kita bersuara lembut dan kapan kita bersuara keras. Bukan berarti orang suaranya keras itu hatinya keras. Selembut sutra, smooth as silk, lembut seperti sutra. Kalau kau tak percaya, belalah dadaku, kan kau dapati lafaz Allah di sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tuh Nabi nggak pernah marah, Nabi nggak pernah ngamuk. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu ngamuk? Kamu kenapa nggak meriwayatkan hadis Nabi yang sedang marah? 1 bulan Nabi berdoa, Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an Usayyah, laknat bani Ra'il, laknat Usayyah, laknat Zakwan. Kenapa? Karena mereka membunuh 70 da'i yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunut subuh, kunut zuhur, kunut asar, kunut Jumat, laknat, laknat, laknat. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, thumma tarakahu. Setelah sebulan Nabi tidak berkunut lagi. Apa kata Abdurrahman ibnu Mahdi? Makna thumma qanata tarakahu, tarakahu. Nabi meninggalkan, bukan kunutnya yang dia tinggalkan, yang dia tinggalkan laknatnya, sedangkan kunutnya berlanjut sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi